Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 usul fikih. Anggota kami terdiri atas Nurhaliza Ginting, yaitu saya sendiri, Mutia Hanisitorus, dan Nadine Suci Ramadhani. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang hukum-hukum syara' dalam hadis. Usul fikih adalah metodologi yang ditempuh mujtahid untuk menggali hukum syara' dari sumber-sumber hukum syara' atau Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, qiyas syar'i. Definisi hukum syara'. Hukum syara' adalah seruan atau firman dari Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Hukum syara' bersumber dari hukum atau dalil-dalil hukum syara'. Berkaidah perumusan dari hukum syara' atau ijtihad yang berkaitan dengannya. Setiap hukum, apapun sumbernya, berkaitan dengan salah satu perbuatan yang dilakukan manusia. Artinya, hukum tersebut merupakan solusi bagi sebuah persoalan kehidupan manusia. Hukum tersebut bisa bersumber dari akal manusia tanpa berpegang pada satu rujukan apapun, selain pada perundang-undangan yang dibuat manusia. Hukum seperti ini disebut hukum positif atau hukum buatan manusia. Selain itu, bisa bersumber dari ijtihad manusia yang disandarkan pada nas-nas syara' sebagai rujukan dalam penggalian hukum. Nas syara' ini diantaranya adalah Al-Quran dan Sunnah. Hukum yang bersumber dari ijtihad ini dinamakan hukum syara'. Dengan demikian, definisi hukum syara' dapat pula diartikan sebagai berikut, yaitu seruan syari', yaitu Allah yang berkaitan dengan perbuatan hambanya. Hukum syara' terdiri dari 5 macam, yaitu fardu, haram, mandub, makruh, dan mubah. Hukum syara' bisa berbentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkannya, serta tuntutan untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Tuntutan untuk melakukan satu perbuatan ada kalanya bersifat pasti sehingga hukumnya menjadi fardu atau wajib. Ada kalanya juga bersifat tidak pasti dan hukumnya adalah mandub atau nafilah. Adapun satu tuntutan untuk meninggalkan perbuatan bersifat pasti, hukumnya adalah haram atau terlarang, serta apabila tuntutannya tidak pasti, hukumnya adalah makruh. Sementara itu, hukum mubah adalah ketika ada pilihan untuk melakukan atau meninggalkan satu perbuatan. Definisi hukum syara'. Hukum syara' menurut istilah ulama usul fikih
Hukum syarah adalah seruan dari asy-syari yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa tuntunan atau iktidah, pemberian pilihan atau at-takhyir atau penetapan, atau Al-Wadhi M. Husain Abdullah, Al-Wadhib fi Usul Fiqih, halaman 219, Attah bin Khalil, Taisir Al-Wusul ila Al-Usul, halaman 9. Penjelasan definisi hukum syarah. Hukum syarah adalah seruan dari asy-syari'i yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba manusia, baik berupa tuntunan atau iktidah, pemberian pilihan atau at-tahyir atau penetapan atau al-haddi. Dalam definisi tersebut dikatakan asy-syari'i, tidak dikatakan Allah agar bisa mencakup juga sunnah dan ijma, sehingga tidak ada dugaan bahwa yang dimaksud dengan kitab itu hanya Al-Quran saja. Disebutkan pula dalam definisi yang berkaitan dengan aktivitas hamba atau manusia tidak menggunakan kata mukallaf agar bisa mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan anak kecil dan orang gila, seperti hukum tentang zakat atas harta yang dimiliki anak kecil dan orang lain. Hukum taklif dan hukum wadhi. Hukum taklif meliputi 1. Tuntunan tugas atau talab jazim, yaitu haram dan wajib. 2. Tuntunan tidak tegas atau talab ghairu jazim, yaitu sunnah atau mandhub dan makruh. 3. Pemberian pilihan atau takhir, yaitu mubah. Hukum wadhi meliputi 1. Sebab, 2. Isyarat, 3. Mani, 4. Sah, batal, fasad, serta 5. Azimah. Ruksah. Atta bin Khalil, Taisir Al-Wusul ila Al-Wusul, halaman 9. Pengertian rukun-rukun hukum syarah. Yang dimaksud pembahasan rukun-rukun hukum syarah atau arkan al-hukum asy-syari'i adalah pembahasan tentang 1. Al-hakim, yaitu siapa yang berhak membuat hukum, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah manusia. 2. Al-mahkum alaihi, yaitu membahas siapa yang menjadi objek hukum atau mukallaf, manusia yang terkena beban hukum. 3. Al-mahkum fihi, yaitu membahas apa yang dihukumi atau perbuatan manusia. Al-hakim, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama husul bahwa Al-Hakim hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Inilah perbedaan mendasar Islam dengan demokrasi yang menetapkan manusia sebagai pembuat hukum. Itulah yang disebut dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat, atau the sovereignty belongs to the people. Prinsip ini bertentangan dengan akidah Islam. Surah Al-An'am ayat 57. Keputusan hukum itu hanya pada Allah. Dialah zat yang maha memutuskan kebenaran, sedangkan dialah sebaik-baik pemberi keputusan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.